Biarlah kita setiap hati boleh memuji Tuhan, boleh menyembah Tuhan. Karena dialah yang patut kita tinggikan dan patut kita sembah. Kita akan nyanyikan pujian penyembahan kita layak dipuji dan disembah. Buat gembala Tuhan yang kau ungkapkan di tempat ini, mari kau pakai
sehingga boleh maju Tuhan, dan kami boleh mengalami pembangunan rohani Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini rasa syukur kami kepadamu, hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari saudara sekalian, kita akan mengangkat pujian sukacita kita dalam Yesus kita bersaudara. Kita akan menyanyikan lagu sukacita yang berikutnya juga. Kita akan menyanyikan kita disatukan di dalam Yesus Kristus, satukanlah hati kami. Mari kita nyanyikan pujian sukacita kita ini bersama-sama dengan penuh sukacita. Dalam Yesus kita bersaudara.
Tuhanku, tuntunlah tanganku.
Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita dan sebuah pikiran. Tetap setia. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita berjumpa kembali di dalam ibadah online Gereja Baptis Efrata Bandung. Dan kita patut bersyukur karena kebaikan Tuhan, karena anugerahnya kita boleh kembali bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan pagi ini mari kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 17. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu dan Saudara semua. Yohanes 13 ayat 1 sampai 17. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon,
untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku." Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengerti kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada kesempatan pagi ini. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat pagi ini. Kami bersyukur kalau kami boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, supaya kami mengerti setiap rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan pagi ini kami siap mendengar firman-Mu. Engkau berbicara kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi ini firman Tuhan saya beri judul Kepemimpinan Yesus. Mengapa saya mengambil satu tema tentang kepemimpinan? Oleh karena kita sedang mempersiapkan panitia perancang yang baru. Bagaimana kita sebagai pemimpin-pemimpin harus melakukan setiap tugas-tugas yang sudah menjadi tanggung jawab di dalam kehidupan kita. Terkadang orang banyak hanya ingin mendapat jabatan, tetapi mereka tidak mau melakukan apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Bahkan mereka akhirnya tidak melakukan bagian mereka, tetapi mereka melakukan bagian orang lain. Atau mereka menilai bagian orang lain, dan dia tidak melakukan bagian dirinya. Sungguh sangat disayangkan. Banyak di dunia ini, di gereja, dimanapun, orang-orang yang seperti itu. Tetapi hari ini saya ingin mengingatkan kepada kita, bersama-sama untuk mengingat kembali bagaimana kepemimpinan Tuhan Yesus di dalam dunia ini. Dia memiliki kepemimpinan seorang hamba. Nah, apa sih perbedaan antara leader atau pemimpin dengan bos? Leader adalah pemimpin yang senantiasa menolong atau membantu bawahannya untuk memajukan kepentingan bersama. Lebih tertuju kepada keberhasilan bersama. Sedangkan bos adalah mereka yang memimpin dan mereka tidak pernah turun tangan membantu bawahannya. Mereka lebih mengutamakan tujuan bisa berhasil dengan menggunakan tenaga orang lain tanpa dirinya terlibat di dalamnya. Itulah yang namanya BOS. Dan biasanya ciri-ciri yang BOS ini apa?
Mereka seringkali menyuruh sana, nyuruh sini, memerintah sana, memerintah sini, tapi dia tidak pernah melakukannya. Siapakah kita saat ini? Apakah kita seorang pemimpin atau leader? Ataukah kita seorang bos yang seringkali ngatur-ngatur di gereja, tapi tidak pernah ikut turun tangan? Pada pagi ini kita akan melihat apa yang telah Tuhan Yesus lakukan sebagai pemimpin. Yang pertama, Yesus sebagai pelayan, dia sebagai hamba. Allah memiliki natur yang jelas dari Tuhan Yesus, yaitu sebagai pelayan atau sebagai hamba. Dan bagaimanakah karakter seorang pelayan, seorang hamba? Seorang pelayan hidup tanpa kebenaran. Maksudnya dia tidak bisa, aku lo benar, nggak bisa. Tanpa status. Dan dia juga tidak punya hak istimewa. Atau dengan kata lain, dia hidup tanpa status. Hidupnya ditentukan oleh Tuannya. Siapa Tuannya? Allah Bapa di surga. Dia taat dan dia tunduk kepada Bapa di surga. Perintah apapun dia lakukan, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Sebagai hamba, hidupnya ditentukan oleh Tuannya. Nah, bagaimana dengan kita? Kita pun demikian. Tuhan kita siapa? Jelas Tuhan Yesus. Tetapi secara organisasi, otoritas kepemimpinan di dalam gereja harus kita taati. Sekalipun pemimpin kita mungkin lebih muda dari kita, kita harus belajar untuk tunduk dan taat kepada otoritas. Itulah pelayan, Yesus sebagai pelayan. Dan yang kedua, sikap Yesus yang dilakukan, in action. Yesus menyamakan kedudukan sebagai superioritas dan kedudukan. Dia memiliki motivasi yang murni sebagai seorang pelayan, dan kepemimpinan adalah kasih yang tidak terbatas. Kalau dalam dunia ini seringkali disalahgunakan. Ketika kepemimpinan adalah kasih yang tidak terbatas, banyak orang mengatakan, pemimpin saya mah baik. Pemimpin saya mah seolah-olah tidak berkarakter sebagai pemimpin. Jadi kadang disepelekan. Tetapi ketika mereka ditegur, mereka marah. Sungguh tragis, ya. Nah, kita lihat Yesus mengosongkan dirinya atas ketuhanannya. Kita bisa lihat dari Filipi pasal kedua ayat yang ke-7. Ya, dia sudah mengosongkan dirinya. Mengosongkan dirinya seperti apa, saudara? Penterjemah menegaskan bahwa Yesus tidak melepaskan keilahiannya. Natur dan kuasanya tetap ada. Tetapi dia melepaskan posisinya. Dia begitu rendah hati. Jadi dia melakukan segala sesuatu dia sebagai hamba yang tadi dikatakan. Jadi dia adalah pelaku, bukan yang merintah. Jadi dia betul-betul seorang leader yang patut kita teladani. Yang ketiga, kita melihat kerendahan hati dan ketaatannya. Kualitas yang dimiliki oleh Tuhan Yesus adalah kerendahan hati. Tetapi membuat dirinya betul-betul rendah hati. Dia membuat dirinya menjadi teladan buat orang lain. Dan juga yang kedua adalah ketaatan. Dia menjadi taat sampai kepada kematian yang saya bilang tadi. Dia taat sampai mati. Kerendahan hati merupakan pintu masuk kepada tujuan akhirnya. Ketaatan adalah sebuah tanda akan ketuhanannya yang hakiki. Jadi, dia mau taat. Sekalipun menyulitkan buat dia. Dia sebagai manusia, terkadang, kenapa dia harus dikirim ke dalam dunia? Untuk mati, untuk menebus dosa. Tapi dia rela melakukannya. Oleh karena dia tahu visi dan misi daripada Allah sebagai Tuhannya. Nah, sebab itu Bapak Ibu dan Saudara. Yang keempat, kita lihat ada hal yang ironis. Dia yang telah mengosongkan dirinya sekarang menjadi fokus akan pengharapan kedatangannya dan tujuan yang kekal. Bagian ini berbicara bahwa setiap murid dan pemimpin
tentang pendekatannya untuk melayani Allah dan melayani sesama. Kualifikasi Allah untuk menyatakan bukan menjadi naik, tetapi turun. Dia turun menjadi manusia, berinkarnasi, mengambil rupa sebagai hamba. Tidak untuk kepentingan pribadi, tetapi sebuah pengorbanan untuk sama dengan manusia, untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Sungguh luar biasa. Allah yang kita sembah, Allah yang mau menurunkan posisinya sama dengan manusia demi keselamatan manusia. Dan yang terakhir, Jesus as a leader. Yesus sebagai pemimpin. Tadi pembacaan Alkitab sudah kita baca dari Yohanes 13 ayat 1 sampai 17. Yesus adalah pemimpin yang memiliki karakter hamba. Yang dilakukan Yesus sebagai model kepemimpinan dengan kerendahan hati adalah ketika Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Tidak ada seorang pemimpin yang mau melakukan hal seperti itu. Tindakan yang benar-benar nyata, tidak terucapkan dengan kata-kata. Perintahnya adalah, sebab aku telah memberikan satu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Terkadang orang mengatakan, apa sih? Harus membasuh kaki, saling membasuh satu dengan yang lain. Nggak usah. Mereka tidak mau melakukan. Oleh karena apa? Oleh karena kesombongan mereka. Tetapi ketika kita mau melakukan sebagai tanda kerendahan hati kita, maukah di antara kita, para pemimpin, kita saling membasuh kaki kita? Siap? Sekali waktu kita akan lakukan. Untuk apa? Untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan untuk kita, untuk kesombongan kita. Kita lakukan supaya orang kita dilihat orang lain. Itu menjadi sombong. Tapi kita lakukan dengan ketulusan hati kita. Dan yang keenam, bagaimana misi dan motivasi. Kita lihat satu bagian firman Tuhan yang sudah atau sering kita baca. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Itulah misi dan motivasi Tuhan Yesus ketika dia datang ke dalam dunia. Bagaimana dengan kita sebagai pengikut Kristus? Sudahkah kita melayani atau kita mau dilayani? Kita menjadi pemimpin atau menjadi bos di dalam gereja? Mari kita selidiki hati kita. Kalau kita pemimpin, mari kita akan membangun gereja kita. Mari kita bergandengan tangan. Jangan perintah sana, perintah sini, tunjuk sana, tunjuk sini. Tapi kita lakukan bersama-sama. Karena kita adalah leader. Kita adalah pemimpin-pemimpin yang menjadi teladan bagi banyak orang. Mari kita bersyukur karena Tuhan percayakan satu pelayanan bagi kita. Gereja Baptis Efrata menantikan uluran tangan kasih saudara untuk saudara terjun melayani Tuhan. Tidak menjadi penonton, tapi kita lakukan bersama-sama menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita berpengalaman dengan Tuhan dan kita melihat karya Tuhan yang luar biasa terjadi bagi gereja kita. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih buat kesempatan pagi ini. Kalau kami boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini boleh mengingatkan kami sebagai umat-Mu Tuhan. Untuk kami menjadi pemimpin seperti Tuhan Yesus. Yang rendah hati, yang mau ikut terlibat bagi banyak orang. Sehingga kami menjadi pemimpin-pemimpin yang menjadi teladan buat jemaat yang lain. Kami percaya Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya.
Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. beri yang terbaik untuk Tuhan.
Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih, tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita pada pagi ini. Dan mari kita akan memohonkan berkat ibadah tercurah atas kehidupan kita semua. Segala puji hormat syukur kami naikkan di hadapan Tuhan untuk kesempatan pagi ini. Kalau kami boleh kembali bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Dan di akhir ibadah ini kami mohonkan berkat ibadah tercurah atas kehidupan kami. Biarlah apapun yang menjadi aktivitas kami sepanjang minggu ini, berkat-berkat Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Pertolongan, perlindungan-Mu yang menyertai kami, memimpin setiap langkah kehidupan kami. Jauhkan kami dari virus apapun yang ada. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera pada Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus boleh menyertai kita sekalian pagi ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.